Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Putra. Saya dari kelompok 12 pemrograman mobile lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari eh, perkembangan aplikasinya. Untuk di screen home ini terdapat beberapa card untuk anime-anime dari update terbaru dan top anime. Di sini juga terdapat button untuk melihat selengkapnya dari list-list anime tersebut, seperti update terbaru dan top anime juga. Untuk selanjutnya ada detail screen berisi deskripsi dari anime dan genre, informasi, dan juga episode listnya. Untuk bagian episode, beberapa ada yang bisa di streaming dan beberapa juga ada yang tidak karena keterbatasan API. Kita ambil contoh yang ini saja, apakah bisa dan bisa. Untuk video player, seperti namanya, terdapat video player untuk memutar animenya. Terdapat next dan previews untuk next episode dan episode sebelumnya. Untuk episode, ada list episode yang tersedia juga di sini. Kita kembali ke table home, screen home. Di navigation bar selanjutnya ada jadwal. Di jadwal ini menampilkan jadwal rilis setiap harinya. Terdapat rilis setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya. Ini juga berlaku kayak tadi ya. Pustaka. Di pustaka ini tuh sebagai library untuk menyimpan kategori. Kembali dulu ke detail screen. Detail screen ini terdapat logo icon Lovek yang berguna untuk menambahkan ke pustaka tersebut. Masuk ke pustaka. Ini bisa custom juga, misal PS1. Nah, untuk saat ini yang anime yang masuk di pustaka ini belum bisa diklik karena masih tahap debugging dan pengembangan. Tapi sekarang sudah bisa ditambahkan ke kategori yang lain. Misal sekarang ini berada di kategori favorit. Untuk mengubahnya bisa diubah ke sini. Bisa menambahkan juga ke dua pustaka sekaligus. Kita coba aja ke tes 1. Sudah masuk di tes 1. Untuk bagian riwayat, seperti namanya, menampilkan riwayat histori tontonan, episode berapa terakhir, dan kapan terakhir ditonton. Tadi juga kan baru saja menonton episode 2. Navigation lainnya, terdapat list genre list, complete anime, kategori, dan data dan penyimpanan. Di genre list ini terdapat beberapa genre yang tersedia dari API-nya. Kita ambil contoh musik. Di bawahnya akan muncul anime-anime yang relevan dengan genre musik. Seperti ini, Bocchi The Rock. Tambahkan ke kategori, ubah ke kategori. Tes 1. Masuk ke pustaka tes 1. Untuk komplit anime, seperti namanya, ini menampilkan list-list anime yang sudah tamat, yang sudah memiliki episode lengkap. Terdapat beberapa page di sini. Kategori ini fungsinya untuk create, remove, delete, dan sebagainya. Bisa mengganti nama juga, bisa dihapus langsung. Tapi kalau langsung hapus ini, nanti kategori anime-anime yang ada di kategori ini juga akan langsung terhapus, tidak akan tersave. Ini juga bisa customize posisinya. Misal kita ubah nama ini ditonton.
favoritnya. Nah, jadi lebih enak untuk user sebagai manage kategori-kategorinya nanti. Untuk data dan penyimpanan, di project ini tuh yang digunakan tuh database-nya database lokal. Kita ini menggunakan Hive, database lokal yang berbasis dengan NoSQL. Di database ini tuh menyimpan informasi-informasi dari library items, library kategori, continue watching, watch history, search history, dan search anime details agar loadingnya lebih gampang. Sebagai contoh, ini ada lokasi saat ini di sini. Kita buat backup. Kita lihat backupnya, ada Swinime backup dan di sini. Nah, ini juga ada frekuensi percadangan, bisa tiap hari, bisa tiap 3 hari, bisa tiap minggu, dan bisa juga tiap bulan. Di bagian bawahnya ada hapus cache jika sudah cukup berlebihan atau cukup besar. Untuk search-nya sudah live search, jadi tinggal ketik apa saja. Tidak perlu di enter apalah itu. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Saujan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari mana saya mendapatkan API, bagaimana cara mengkonsum API. Yang pertama, di sini kita menggunakan dua API, yaitu ada Jikan API dan Otaku Dash. Untuk Jikan API kita ngambil dari sini, dari website jikan.moe. Seperti ini contoh respon API-nya dengan berbentuk JSON. Lalu untuk Otaku Dash kita ngambil dari link website Otaku Dash. Tetapi di sini saya membuat sebuah aplikasi untuk scraper API Otaku Dash-nya. Di sini saya menggunakan sebuah framework dari JavaScript, yaitu TypeScript, dengan mengambil dari base URL dari website Otaku Dash itu sendiri. Lalu di sini ada untuk routernya, router dari API Otaku Dash-nya. Di sini terdapat ada home, search dengan keyword, lalu ongoing anime, complete anime, anime dengan mengambil slug, lalu ada anime dengan mengambil slug dan episode, anime mengambil slug, episode dan episode berapa, lalu ada episode, batch, slug, lalu ada anime, slug, dan batch, lalu ada genre juga. Untuk instalasi node ini sendiri, di sini saya akan memberi tahu tutorial singkatnya. Yang pertama, kita bisa masuk dulu ke GitHub, lalu cari repo yang namanya Otaku Dash. Setelah itu bisa di scroll ke bawah, lalu ada sebuah tutorial singkatnya. Yang pertama, di sini kita disuruh untuk nge-clone repositorinya. Setelah di-clone, kita masuk ke folder
project Otaku Dash yang tadi sudah di-clone. Lalu kita install npm-nya dan kita jalankan project yang tadi sudah di-clone. Seperti contoh, di sini saya sudah menjalankan si API scraper-nya dengan menggunakan komen .index.js. Lalu akan muncul sebuah URL localhost dengan portnya yaitu 3000. Ini ada status, oke. Lalu jika kita cek maka ini akan muncul beberapa list anime dengan title seperti ini: ongoing anime, title layer game, select layer game sub Indo, lalu poster, ada current episode, ada release day, news release date, dan URL-nya. Lalu kita akan mencoba tes salah satu root API yang tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan agar bisa kita akses ke dalam mobile, kita menggunakan tools lain, yaitu sebuah tools yang bernama Ngrok, dimana tools ini berfungsi yang asalnya URL localhost bisa diakses sementara menjadi public dengan random URL seperti ini contohnya, yang awalnya HTTP localhost 3000 sekarang jadi HTTPS, lalu ada karakter unik dengan akhiran .ngrok.free.app. Kita coba buka. Hasilnya sama seperti yang tadi di lokal. Lalu untuk untuk konsum API itu sendiri, di sini terdapat saya membuat beberapa file seperti API service Dart, yang dimana fungsi ini kita mengambil base URL dari API Jikanmoe yang tadi. Lalu yang kedua ada di file otaku dash service.dart. Di sini kita mengambil link URL yang server ngrok jalan tadi. Si URL ini tidak paten alias bisa rubah-rubah seiring waktu. Jadi semisal mau ngeran lagi, pasti otomatis si real URL-nya harus diubah lagi menyesuaikan URL yang dikasih oleh server ngrok ini. Mungkin untuk penjelasan singkat dari API cukup. Untuk progresan kita bisa dicek di GitHub saya atau di GitHub teman saya dengan nama repo cinemain.app. Lalu di sini juga saya sudah membuat sebuah readme. Jikalau
semisal ada yang ingin mencoba aplikasi saya, terdapat beberapa ringkasan dan tutorial singkat seperti fitur apa saja yang ada di aplikasi ini, terus persyaratan sistem agar aplikasi ini jalan itu gimana, dan gimana cara mengecek environment-nya seperti Flutter Docker, Node version dan Rock version. Lalu di sini ada tutorial instalasinya seperti yang pertama, seperti tadi kita nge-clone repo dan masuk ke dalam folder projectnya. Lalu kita jalankan perintah flutter pub-get. Setelah itu kita jalankan lagi flutter pub run build runner build means delete completing output agar kita bisa pindah di page atau mengubah model hype. Lalu untuk menghasilkan file adapter kita gunakan perintah lib model hype bintang .get .dart. Lalu jalankan aplikasi dengan menggunakan perintah flutter run. Untuk menjalankan server ngerok tadi, pertama kita harus menjalankan terlebih dahulu folder Node.js nya. Setelah folder Node.js sudah aktif, kita buka terminal baru dimana kita memasukkan perintah ngerok http 3000, dimana 3000 ini diambil dari port dari Node.js yang disediakan default dari Node.js ini. Lalu akan muncul URL-nya seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata, maaf dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.